Halo teman-teman, pada video kali ini aku bakalan bahas apa itu dividen dan mengenal dividen trap. Contoh kasusnya MPMX dan Merck. Nah, di sini aku bakalan berbagi pengalaman aku langsung kena yang namanya dividen trap. Jadi, ini kejadian 3 tahun lalu tepatnya. Dan aku bakalan bahas tuntas, kenapa sih kok bisa kena yang namanya dividen trap? Apa sih yang aku pikirin sampai memutuskan untuk masuk ke saham yang membagikan dividen tinggi itu? Dan setelah aku belajar dari pengalaman, apa tipsnya supaya kita tuh bisa tetap memanfaatkan cuan di momen tersebut dan terhindar dari yang namanya dividen trap. Di sini juga aku bakalan kasih data-data pendukungnya. So, langsung aja, pada video pertama aku bakalan bahas apa itu dividen. Nah, sebelumnya, yang masih awam, yang beranggapan kalau kita itu dapat dividen setelah menyimpan sahamnya selama 1 tahun. Itu salah ya teman-teman. Nyatanya, jika beli pada recording date sebuah perusahaan yang mau bagiin dividen, walaupun cuma 1 hari aja nih, kita bisa dapetin dividen perusahaan tersebut. Misalnya, aku kasih contoh, Sido Muncul mau bagiin dividen. Kita bisa lihat pada artikel di atas bahwa DPR atau Dividend Payout Ratio atau pengertiannya itu persentase dividen terhadap laba bersih perusahaan Sido Muncul sebesar 100%. Artinya, seluruh laba bersih perusahaan Sido Muncul dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, umumnya perusahaan yang sudah besar mempunyai DPR yang tinggi. Beda sama perusahaan yang masih dalam skala ekspansi, biasanya DPR-nya sekitar 20-50%. Buat menghitung dividen, rumusnya laba bersih dikurangi laba ditahan. Nah, laba ditahan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Selain itu juga untuk melunasi utang yang ada sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan dan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Karena perusahaan Sido ini juga sudah besar, dia tuh tidak mempunyai laba ditahan. Jadi, semua laba bersihnya itu diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, tapi buat kalian yang sedang analisis saham, mungkin bisa disimpulkan sendiri ya, kalau perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis, ada harapan kan buat perusahaan itu meningkatkan laba bersihnya di kemudian hari. Ini juga bisa jadi efek domino ke harga sahamnya. Setelah itu, kita bisa mencari berapa dividen per lembar sahamnya. Rumusnya, dividen dibagi jumlah saham beredar. Di artikel nggak dicantumin, cuman kalau kalian pengen tahu jumlah saham beredar, bisa dicari di IDX atau di laporan keuangannya Sido Muncul. Kita bisa lihat di artikel di atas bahwa dividen per lembar sahamnya Sido 18,9 per lembar sahamnya. Artinya, kalau kalian punya 100 lembar saham atau 1 lot Sido Muncul, maka uang yang akan kalian dapatkan dari pembagian dividennya Sido itu sebanyak 100 dikali 18,9. Jadi kita dapat Rp1.890 per 1 lotnya. Selain itu juga ada istilah dividen yield. Dividen per saham dibagi harga pasar saham. Kita bisa lihat bahwa dividen yield-nya Sido sebesar 2,42%. Cara menghitungnya, kita lihat dulu harga saham terakhirnya Sido. Di artikel dicantumin itu pada Kamis tanggal 1 bulan 4 2021 itu sebesar Rp780. Yield dividennya Sido 18,9 dibagi 780 sama dengan 2,42%. Sementara suatu perusahaan dikatakan memiliki dividen yield yang tinggi jika di atas 5%. Jadi, perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki DPR tinggi
akan memiliki dividen yield yang tinggi pula. Nah, banyak korban dari dividen hunter kena dividen trap karena dividen yield-nya itu yang tinggi, seperti pada next video yang aku bakalan bahas, yang yield-nya itu sampai 50%. Istilah lain bisa dilihat bahwa jadwal pembagian dividen itu ada nama-namanya. Cum dividen atau hari terakhir di mana kita tuh tercatat sebagai penerima dividen. Jadi yang penting kita beli saham di hari cum det, gak dijual sahamnya sampai ex date-nya, kita jadi tercatat sebagai penerima dividen. Ex dividen adalah hari di mana kalau kita beli saham tersebut, kita bukan lagi tercatat penerima dividen. Biasanya kebanyakan di tanggal ex date-nya itu harga saham pada turun. Jadi kalau misalnya kita beli di cum det, kita jual di ex date, kita tetap mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Nah, kebanyakan juga yang dividen hunter itu melakukan hal tersebut. Cum det di Sido kan 9 April, itu kan hari Jumat. Nah, besoknya di hari bursa pada hari Senin merupakan ex date-nya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada seluruh pemegang sahamnya yang didapat dari laba bersih perusahaan. Nah, cuman laba bersih perusahaan itu dibagi lagi. Ada yang menjadi laba ditahan, ada juga yang menjadi dividen. Laba ditahan perusahaan untuk ekspansi bisnis dan yang lain-lain yang telah aku sebutin di atas. Dividen itu baru dibagikan kepada pemegang sahamnya. Namun, perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang mencatatkan laba bersih. Jadi kalau misalnya perusahaannya malah rugi bulan tersebut, ya perusahaan nggak bagiin dividen, soalnya kan perusahaan nggak mendapatkan keuntungan. Jadi nggak semuanya perusahaan yang TBK itu ngebagiin dividen ya teman-teman. Dan untuk pembagian dividennya juga tergantung dari perusahaan itu sendiri. Ada yang setahun sekali, setahun 2 kali, ada yang malah nggak ngebagiin dividen karena perusahaannya nggak untung atau nggak laba bersihnya yang disimpan di laba ditahan. Mungkin sekian gambaran mengenai apa itu dividen, dan untuk next videonya aku bakalan ngebahas apa itu dividen trap. Semoga bermanfaat. See you next time.